Oke, jadi ini pembahasan untuk ulangan harian materi bilangan bulat dan pecahan kita akan bahas satu persatu. Nah, nomor 1 nih, coba siapa yang mau jawab? Seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan air laut. Jawabannya Ikan A, itu bener gak jawabannya A? Gara-gara 800. Jawabannya A, Bu. dari mana? 150. Itu jawabannya 800 dikurang 800 150. dikurang 800 150. kurang 150. Terus Gitu. kenapa dia di bawah permukaan laut, bukan di... Karena nggak dijelasin Nah, meter. ikannya itu masih di bawah permukaan laut. Iya. Sebentar. Wah, ini pen tablet Ibu. Tunggu. Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Ya, betul ya jawabannya yang A. Apa sih permukaan? Permukaan itu yang bagian atas. Ini adalah permukaan, ya. Kalau yang dasar itu yang paling bawah. Ini dasarnya. Kalau kemarin kita mendengar kabar duka tentang Indonesia ya, ada kapal selam kita yang sampai dia tenggelam sampai ke dasar laut. Nah, dasar laut itu berarti dia benar-benar yang ada di dasarnya, ada di bawah. Nah, ini kan dasar lautnya kita nggak tahu ada Orang-orang berapa di bilangnya soal. Eternal Patrol ya. Ya, Eternal Patrol. Nah, kalau misalnya di soal ini, itu yang diketahui adalah di bawah permukaan air laut. Ya udah, berarti ini permukaan air lautnya yang paling atas. Kemudian kita tulis di sini misalnya 800, ya kan? Terus berenang menuju ke permukaan laut. Berarti kan dia ke atas. Berarti ini kan berlawanan nih. Kalau berlawanan berarti dia dikurang. 800 dikurangi 150 sama dengan 650 meter di bawah permukaan laut. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Eternal Patrol. Number 2. Nah, ini it's quite simple. Iya, jawabannya 1 dan 2. Iya, kenapa? 1 dan 2 karena Karena semakin mendekat ke angka 0 semakin besar semakin besar. Yes. Kenapa yang nomor 3 salah? Karena harusnya yang lebih besar harusnya lebih 12. kecil daripada Yang 12. positif lebih besar. Iya. Harusnya dia tandanya nih kebalik ya. Harusnya 12 itu Balik. dia lebih besar daripada minus 15. Jadi jawabannya yang 1 dan 2. Ini mudah sebenarnya. So why? Katanya materi Ibu malah sulit. Ya, yang ini tuh susah. Gampang maksudnya, yang dibanding-banding tuh gampang. Coba kita kerjain lagi ya. Ini hanya operasi ya. Yang penting ini kalian teliti melihat angka positif atau negatifnya, bilangan bulat positif atau negatif. Min 12 plus 7. Jadi 10. Ya, jawabannya 10 dari mana? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Min 12 tambah 7 berapa? Min 5. Ya, min 5. Lima Min 5. dikurang. Nah, ini kan min 5 min 15. Berarti kan min 5 plus 15. Ya kan? Sama dengan 10. Ada yang salah? Enggak. Kalau ada yang salah nggak apa-apa, Aku tapi min yang penting 4 kemarin. kenapa tuh? Soalnya kayak aku itunya gara-gara kan seharusnya kurung itu duluan kalau nggak salah ya. Jadi aku dari 15, 7, 12 gitu. Oh, maksudnya ini min 15 ini kenapa dia ada diberikan tanda kurung karena dia ini supaya di sini untuk menandakan kalau angkanya ini adalah angka negatif. Kecuali kalau misalnya seperti ini. Min 2 ditambah 3 dalam kurung. Nah, ini baru, ini yang boleh dikerjakan lebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada tanda seperti ini, itu sebenarnya adalah memberikan batas atau memberikan tanda kalau dia ini dikurang negatif 15. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa kalau misalnya salah, yang penting kamu sudah belajar untuk melihat kesalahan kamu di mana supaya nanti pas PTS atau pas di berikutnya kamu bisa melakukan perbaikan. Nomor 4, coba nih caranya gimana? 5 dikurang 8 min 3. Ya, min 3 plus Min 2. 3 plus 2 min 1. Min 3 plus 2 min 1 dikurangi, ini berapa? Min 1. 3. Ini 3 dikurangi 2, 1. 1. Berarti min 1 min 1 min 1 min 1 sama dengan Min 2. Min 2. min 2. Min 1 min 1 min 2 ya, ada kemarin yang jawab min 1 min 1 0. Tuh, padahal kan ini kan kalau Karena misalnya 1 di kurang sini 1, 0 dilihatnya kayaknya. ya ini kan min 1, ini min 1. Berarti kalau misalnya dia ada di posisi di sini, kalau ke arah negatif kan berarti ke kiri. Sorry, ini min 2 ya. Kalau ke arah ke kiri kan dikurangi 1, berarti kan dia kalau berkurang itu kan ke arah kiri. Berarti dia dikurangi 1 lompatan, berarti posisinya ada di min 2.
Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut ya. Kita kepotong istirahat nggak hari ini? Tidak, Bu. Lanjut ya berarti ya. Nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dulu. Nah, ini kan dia ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Mana yang harus didahulukan? Yang dibagi sama yang dikali. Iya, berarti ini kita kasih tanda kurung ya. Ini. Oke? 42 bagi 7? 6. 6. 12 dikali min 3? 36. Min 36. 36. Ini kan ada positif kali negatif, negatif. Tinggal ditulis lagi 14 ditambah 6 dikurangi Dikurangi min min 36. 36. 14 tambah 6? 20. 20. Ditambah 36 sama dengan 56. Mudah kan? Yang penting teliti. Ada pertanyaan nomor 5? Aku screenshot dulu. Ini soalnya aku bingung. Ya, boleh. Silakan dicatat dulu. Sambil diperhatikan Oke, yang udah. nomor 6. Nomor 6 di sini ada nilai A itu sama dengan 20, nilai B-nya min 15, nilai C-nya min 5. Pertanyaannya adalah nilai dari A dikali B per B dikali C. Nah, ini berarti kita tinggal mensubstitusi. Dibagi kan kalau ada kayak per itu dibagi. Yes. Kalau ada per seperti ini berarti dia dibagi. Substitusi itu berarti mengganti. Mengganti nilai A menjadi 20, mengganti nilai B menjadi min 15, mengganti nilai C menjadi min 5. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa jawab? 20 dikali min 20 5. kali min 15 sama dengan 300. Per min 15 dikali min 5. Min 5. Min 15 Sama dengan berapa? 15 Ini atasnya min 300, yang Min bawahnya 300 75. 70 dibagi 75 sama dengan min 4. Iya, betul ya jawabannya min 4. Ada cara yang lebih cepat lagi? Bisa dicoret, Bu, min 15 sama min 15-nya. Iya, atau dari soalnya aja nih, ini kan A dikali B, B dikali C. B-nya langsung coret, berarti kan tinggal A per C. Tinggal A per C. Iya, A-nya berapa? 20. 20 per C-nya min 5. min 5. 20 dibagi min 5? Min 4. Min 4. Ini kemarin pakai cara yang itu, Bu, yang dicoret-coret. Kali Iya, itu bisa sama. langsung. Ini cara 1. Ini cara 2. Ya itulah indahnya matematika ya. Berbagai banyak cara tapi hasilnya tetap sama. Dan sebenarnya dari cara kita menyelesaikan soal ini itu bisa mengkarakteristikkan sifat kalian. Bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah masalah. Oh, kalau caranya semuanya dihitung. Nah, berarti ini tipe orangnya nih, dia suka menyelesaikan soalnya secara detail. Tapi kalau dia secara seperti ini, cara cepatnya ibaratnya ya, oh berarti dia pola pemikirannya lebih simple, lebih lebih sederhana gitu. Tapi kalau yang ini lebih detail, nggak apa-apa. Dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya sama-sama benar. Itu bisa kelihatan tuh. Makanya Ibu kalau lagi koreksi nih, biasanya kalau koreksi offline ya, kalau Ibu lihat caranya, oh caranya detail banget, banyak nih angkanya. Nah itu berarti dia cara dia menyelesaikan sebuah masalah nggak hanya di matematika aja, tapi di kehidupannya itu berarti dia orangnya sangat detail. Tapi kalau jawabnya simple, ya berarti dia cara menyelesaikannya, cara berpikirnya tuh dia memang sederhana gitu. Jadi ternyata matematika ya memang banyak implementasinya, banyak mengeneralisasikan sifat-sifat yang ada di kalian gitu. Ada pertanyaan? Lanjut, kita lanjut ya. Silakan kalau mau difoto dulu ya. Kalau mau difoto bilang-bilang ya, nanti Ibu lagi ngomong, lagi mangap. Ya aku udah foto pas Bu lagi ngomong mumpung ada waktu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Komuk Ibu tetap cantik ini kan. Iya aja kata Nabila. Iya Bu, iya biar Ibu senang ya. KPK dari 368, wah ini mudah sekali. 24. Ya, 24. Langsung aja ya. FPB-nya? 24 juga. 24 juga. 24 juga. Ini mudah sekali. Kita langsung aja ke nomor 9 dan 10. Nah, ini yang mungkin baru kalian pelajari nih di kelas 7. Kalau yang 9 itu jawabannya M12.
M13. 35. 40. 35, Bu. 35. 5, Bu. M kali M itu Kalau pangkat pangkatnya 3 M40. sama dengan M8. sama M8 pangkatnya aku ada di luar kurung itu berarti 13 double dikali. sama. Oke, siapa yang jawab? Siapa yang jawab A? Aku jawabnya D, tapi yang benar tuh A. Siapa yang jawab A? Ada berapa orang? Coba pakai feature raise hand. Pakai feature raise hand ada berapa nih? Satu orang yang jawab A? Ada satu. Yang jawab B? Boleh di lower hand sekarang. Yang jawab B? Oke, lagi terus ada lagi yang jawab B? Yang jawab B M pangkat 35? Ada 8. Yang jawab C? Yang jawab C? Ada lagi? Ada 9 ya. Sekarang di lower hand yang jawab D. Yang jawab D? Satu orang. Oke, yang mana yang betul jawabannya? Masa cuma aku yang jawab A? Yang betul itu A. 40. Yang betul itu A. Masa cuma Karena aku sih? M M4 pangkat 20. M itu M pangkat 1. Kalau nggak ada M40, Bu. M pangkat 1. Bentar. M kali Jawab M A, pangkat yang 7 itu jawab sama A dengan nih. M8. Coba Ibu pengen dengar. Yang jawab A caranya bagaimana bisa mendapatkan M pangkat 13? Apa pangkatnya kan dijumlahin ya. Berarti ini M pangkat 1 dikali M pangkat 7. Berarti itu jadi M pangkat 8 ditambah lagi 5. Jadi M pangkat 13. Oke. Kita Ya, aku tampung juga dulu kayak ya. gitu. Aku Kita juga kayak gitu tampung dulu. caranya. Sekarang yang B, kenapa jawab 35? Caranya gimana? Coba nih, ada 8 orang nih, ayo coba speak up. 7 kali 5. Iya, Dikali. saya 7 juga kali 7 5 kali ya? 5. Oke. Iya. Yang C, 7 Itu tambah 1 yang kali 5. M7 itu tambah 7 M tambah itu 1 1, kali jadi 5. 8 kali 5. 40. Iya, jadi 8 kali 5, Iya, 8 kali 5. 40. Baru ingat Yang kalau D, nggak ada apa-apanya dihitungnya kali. yang D, Yang D itu aku cuma salah hitung. oh salah hitung. Aku Oke. salahnya di A, cuman aku sekarang jawabnya C, soalnya aku udah pernah bahas. Ya aku jawabnya C, sekarang aku ganti deh C. Aku ganti C. Gara-gara aku baru ingat Iya, kalau nggak C ada sih. apa-apanya dihitungnya dikali. Kita ingat-ingat lagi. Ini adalah bilangan berpangkat, sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Ingat ya, bilangan berpangkat itu kan dia memiliki beberapa sifat. Kalau misalnya di sini ada M dikali M pangkat 2, ya ini bilangan berpangkat yang dikali. Kita bahas bareng-bareng ya. Berarti kalau misalnya dia dikali, pangkatnya diapakan? Ditambah. Ditambah. Kalau tidak ada angkanya berarti Sama dia dengan Satu, ditambah. pangkat 1. Ya, berarti jadi M pangkat 1 tambah 2 yaitu 3. ya, M Tiga. pangkat 3. Terus ada lagi, kalau misalnya dibagi, Pangkatnya dikurang. 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 Jadi M M. pangkat 2 M dikurang pangkat 1 1 yaitu sama dengan M. Kalau misalnya sekarang M dipangkatkan, misalnya gini, M pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini kan berarti kan dipangkatkan. M pangkat 6 bener M nggak? pangkat 6. Iya. M Ini pangkat jadi 6. sifatnya dikali ya. Iya, 2 makanya dikali aku baru 3, ingat itu. yaitu M Sekarang. pangkat 6. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Ini. Jawabannya. Ya udah fix Ini C. kan pangkat 1 nih. Ya kan? Benar. 1 tambah 7 berarti kan M pangkat 8. 8. M pangkat 8 dipangkatkan lagi dengan 5. Kalau dipangkatkan lagi berarti kan dikali. Berarti M pangkat 40. Betul. Ya makanya, nah aku baru jawabannya ingat yang sekarang tuh kalau C. nggak ada apa-apa, kalau ada kurung artinya dikali. Baru ingat sekarang. Aku Iya. caranya sama kayak nomor 1 tadi, tapi aku Sama beri aku kali. juga. Tadi aku waktu itu nomor 1 terus pas dibahas sama guru les jadi C. Iya, nggak Aku apa-apa. jawabnya Yang cuma salah ketiga hitung itu, doang gitu. Sebenarnya aku tahu caranya gimana tapi salah hitung. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan? yang ketiga itu difaktor kan? Berarti itu dikali. Difaktorkan. Gimana maksudnya? Yang Yang ini? Ini 3. kan 1, 2, 3 ini. Nah, 3. Nah, ini kan dipangkatkan lagi. Dipangkatkan lagi tuh misalnya gini. 2 pangkat 2. Berarti kan ini kan 2-nya kan dia sebagai bilangan pangkat kan. Nah, ini juga ini ada suatu nilai terus dia dipangkatkan lagi. Nah, berarti kalau misalnya dipangkatkan lagi itu jadi dikali. Dikali. sifatnya. Gitu, ya. Gimana?
yang mungkin tadi kurang tepat jawabannya sudah bisa dipahami, bisa Iya. dipelajari. Aku cuma salah hitung doang, Miss. Aku Next tahu tapi time, salah hitung next doang. time diingat ya, ini ya perbaikannya ya, supaya nanti kalau ada soal yang setipe, nanti kalian bisa melakukan perbaikan. Gak masalah jika kalian salah, karena dengan kalian salah itu kalian jadi belajar. Oh iya nih kemarin aku salah nih, berarti aku harus lebih teliti lagi. Aku udah tahu caranya yang lebih benar itu seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Aku udah clear. Yang 10 nih aku pengen tahu cara gimana. Oke, nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 ini, ada yang mau coba menjawab sebelum Ibu yang bahas? Itu maksudnya biar jadi 8 pangkat 4 atau gimana, Bu? Jadi kita yang penting mau cari nilai P. Saya mau nyoba, Bu. Angka Boleh. 10 ya, Bu? Jadi itu 4-nya itu biar- dijadiin 2 pangkat 2 dulu. Terus kali 2P sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, terus jadinya 2 pangkat 4 kali 2P sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2 pangkat 12. Nah, terus 2P sama dengan 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 10. Kalau saya hasilnya biar sama kayak 8 pangkat 4. Kan 8 pangkat 4 4096, terus biar jadi 8 pangkat 4 dipangkatin 10. Jawabannya berapa? Ya, sama. Tetap. Sama, 10. Ya. Coba kita bahas. Caranya Rafadan benar, caranya Nabila juga benar. Kalau tadi Nabila mungkin lebih kepada coba-coba ya, kalau 8 pangkat 4 nilainya berapa sih, terus berarti P-nya ini harus berapa. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya di bilangan berpangkat, ini kan dia bilangan pokoknya harus sama ketika dia mengoperasikan, ya kan, ini kalau M, ini M. Berarti kalau misalnya di sini 2, di sini juga 2. Di sini 4, berarti di sini juga 4 kan, bilangan pokoknya harus sama. Nah ini kan kita lihat, oh bilangan pokoknya ini masih beda, ini 4, ini 2, ini 8. Kita tidak bisa langsung mengoperasikannya. Tapi kita bisa merubah dulu dia menjadi bilangan pokok yang sama. Nah, tadi Rafadan udah betul tuh. Dia dijadikan 2. Dijadikan 2 pangkat sekian. Karena kalau misalnya kita rubah menjadi 2, 2, 2, kan nanti bisa dioperasikan. Nah, sekarang kita lihat nih. 4 itu kan dia adalah 2 pangkat 2. Betul? Betul ya. Berarti kita bisa rubah nih. Ibaratnya nama lain deh, misalnya nih Rafadan Fishabila. Misalnya kalau di kelas dipanggil Rafadan, di rumah dipanggilnya Fishabila, ya boleh gitu ya. Atau dipanggilnya adik atau kakak gitu. Itu kan sebenarnya orang yang sama tapi dengan panggilan yang berbeda. Nah sama ini matematika juga gitu. Dia disebutnya 4, tapi kalau kita sebut dia 2 pangkat 2, itu juga nilainya sama. Terus misalnya kita lanjutkan lagi, di sini ada 2 pangkat P, 8 itu juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 3. Karena dia ada pangkat 4, berarti kita kasih kurung, kita pangkatkan dengan 4. Terus kita hitung deh, berarti 2 pangkat, ini kan perkalian nih. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kalau pemangkatan berarti dikali kan, 2 pangkat, 3 kali 4 sama dengan 12. So, kalau kita lihat di sini, ini kan udah sama nih bilangan pokoknya, ini 2, terus ada tanda sama dengan. Berarti otomatis di sini pangkatnya ini juga merupakan nilai yang sama. Berarti 2 plus P sama dengan 12. Berarti P-nya sama dengan 12 dikurangi 2, P-nya sama dengan 10. Betul sekali jawabannya yang 10, yang A. Ada pertanyaan? Gimana coba? Ada yang masih bingung? Udah enggak, Bu? Enggak ya. Kita hari ini sampai jam berapa ya? 9.40 ya? Oke. Masih cukup panjang. Sudah separuh perjalanan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, Enggak, aku udah paham. ada yang perlu diulang, tolong disampaikan. Ini mumpung kita masih ada waktu untuk membahas. Nanti kalau udah ujian, kalian tidak bisa bertanya ya. Jadi dimaksimalkan waktu pertemuan ini. Atau misalnya udah mepet-mepet baru nih. Udah mepet-mepet mau ujian, ada soal yang belum dipahami baru deh. Bu Miftah,
ini gimana sih Bu caranya? Udah gitu ngechatnya malam-malam. Aduh, ya kan. Kalau bisa dicicil ya Nak ya dari sekarang, terus dipahami. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kita kan bisa diskusikan di kelas supaya teman-temannya yang lain juga jadi paham. Gitu. Ibu nggak masalah sih kalau ada yang private chat, cuma kadang kondisinya suka tidak memungkinkan gitu. Mungkin kalau ibu lagi senggang ya pasti ibu balas, tapi kalau misalnya lagi ada kerjaan lain, ada aktivitas lain, biasanya ibu agak slow respon. Apalagi kalau ngechat ibu di Instagram, aduh jangan ya. Di Instagram biasanya ibu jarang balas pertanyaan yang terkait matematika gitu, karena ibu buka Instagram untuk refreshing. Ada yang nanya matematika lagi. Loh, tadi malam saya itu langsung dibalas tuh, Bu. Nah iya udah berarti ya ibu lagi moodnya lagi bagus, lagi nggak ada pekerjaan. Gitu bisa? guys. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, ini ibu clear all drawing? Sudah di foto? Udah di foto. Oke. Lanjut. Nomor 11. Wow, ini ada bentuk baku atau notasi ilmiah. Berapa nih jawabannya? Sebenarnya ini kan perkalian bilangan desimal ya. 72 dikali 9,5. 72,6 dikali 9,5. Yang 6,90 pangkat 11. 10 Dari pangkat mana? 11. Dari mana? Kan ini ada bentuk baku ya. Bentuk baku itu apa sih? Dia berbentuk seperti apa? Bentuk baku itu bentuk umumnya adalah A dikali 10 pangkat N, di mana nilai A itu terletak dari 1 sampai dengan kurang dari 10. Berarti di sini nilai A itu rentangnya dari 1 kurang dari 10. Dia bisa berupa bilangan desimal. 9, sekian itu masih ditolerin. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tinggal dioperasikan saja sebenarnya. Mudah. 72,6 dikali 9,5 hasilnya adalah 689,7. Ya kan? Kemudian dikali 10 pangkat 9. Nah, ini kan mau kita jadikan bentuk baku nih. Bentuk baku itu kan tadi kan dia hanya boleh kurang dari 10 dan dia sama dengan 1 kurang dari 10. Berarti kan ini kan angkanya ratusan. Berarti kita rubah sama yang tadi Ibu bilang. Kalau 4 itu kan bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2. Nah, ini juga bisa kita rubah menjadi bilangannya itu terletak di antara 1 sampai 10. Berarti kan 6,897. Karena dia ratusan, berarti dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Dikali 10 pangkat 9, ya kan, karena ini ada 10 pangkat 9. Ya udah deh, tinggal dihitung 6, nah, karena di sini ada pembulatan sampai 2 desimal, berarti di sini kita membulatkan hanya 2 angka di belakang koma. Karena di sini angkanya 7, berarti dia pembulatannya ke atas tambah 1. Berarti di sini 89-nya tambah 1 jadi 90, dikali 10 pangkat 11. Jawabannya yang 6,90 dikali 10 pangkat 11. Ada yang masih bingung? Masih bingung, kurang ngerti. Oke, coba Ibu ulangi lagi ya. Jadi, ini kan pertanyaannya adalah bentuk baku. Bentuk baku itu, bentuk umumnya adalah A dikali 10 pangkat N. Tapi dengan catatan nilai A-nya itu boleh dari 1 dan kurang dari 10. Berarti kalau misalnya 5 itu boleh. Kalau misalnya 6 boleh. 6,97 boleh. 9,89 boleh, 9,70 boleh, karena dia terletak di antara 1 sampai dengan kurang dari 10. Nah, kemudian di sini ada bilangannya yang harus kita operasikan, harus kita hitung. 72,6 dikali 9,5 itu sama dengan 689,7. Ya kan? Kemudian di sini ada 10 pangkat 9 kita tulis. Nah, karena di sini kan kita mau menjadikan bentuk A kali 10 pangkat N. Berarti kan A-nya ini kan harus terletak di antara 1 dan kurang dari 10. Berarti dia kita rubah menjadi 6, 6, tadi kan terletak di sini kan, di antara ini kan. Nah, berarti 6,897, tapi dengan catatan nilainya tidak boleh berubah.
Kalau di sini satuan, otomatis kita harus menjadikan dia tetap ratusan, tapi ratusannya ini kita kalikan dengan 100. 100 itu kan 10 pangkat 2. Karena di sini 10 pangkat 2, terus ini ada 10 pangkat 9, berarti pangkatnya ini bisa kita jumlah, jadi 10 pangkat 11. Nah, terus ada catatan lagi nih, di sini pembulatannya sampai 2 desimal. Pembulatan sampai 2 desimal ini berarti ini kan 3 angka di belakang koma, berarti ini kan 3 desimal. Kita mau rubah menjadi 2 desimal. Bagaimana caranya? Aturan pembulatan itu kan kalau misalnya dia angkanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, berarti dia ditambah 1. Tapi kalau dia di bawah 5, dia tetap nilainya. Nah, ini kan angka yang ketiga ini 7. Berarti kan 7 itu kan lebih dari 5, berarti pembulatannya ditambah 1 ke atas. Ya kan? Ditambah 1, 89 tambah 1 jadi 6,90. Nah, ini adalah bentuknya jadi A dikali 10 pangkat N. Jadi sudah sesuai dengan bentuk bilangan baku. Memang ini lumayan banyak lumayan banyak materinya. Ada bentuk baku atau notasi ilmiah, ada perkalian bilangan desimal, sama ada pembulatan. Jadi satu soal tapi 3 materi. Itu kan katanya kalau pembulatan yang di atas 5 atau atas 5 itu samain 1. Nah, kenapa berubahnya jadi 6,90? Kan ini kan ada 3 angka di belakang koma. Ini kan ada 3 angka nih, 1, 2, 3. Kan kita ini kan pembulatannya sampai 2 desimal nih di soal. Sampai 2 desimal berarti kan cuma sampai 2 doang, gitu kan, sampai 2 aja. Nah, tapi kan di sini kita tidak Jadi bisa langsung 7-nya nggak dihitung ya sekarang? 7-nya jadi nggak dihitung? Iya, 7-nya nggak dihitung, tapi dengan catatan karena dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, pokoknya ditambah 1. Iya, jadi ditambah 1 ke sini. Oh, oke, sekarang udah ngerti. Gitu. Sekarang ngerti. Ada lagi? Ada lagi. Nah, sekarang nomor 12 ya. Pecahan berikut yang senilai dengan 4/5 kecuali. A. Kenapa? Boleh nggak jawab caranya? Caranya gimana? Jadi, kan itu 4/5. Kayaknya pecahan yang senilai. Pecahan senilai itu berarti atas sama bawahnya harus dikali sama nomor yang sama, bener nggak? Betul. Terus? Jadi 16/25 itu nggak dihitung senilai gara-gara 16 itu 4 kali 4, 25 itu 5 kali 5, jadi atas bawahnya menyebut sama pembilangnya nggak bisa dikali sama nomor yang sama, itu Iya, alasannya. Karena dia tidak adil ya, yang atas dibagi 4 kok yang bawah dibagi 5, padahal kan matematika mengajarkan kita tentang keadilan gitu kan. Yes. Ini nggak adil nih. Ya. Dan dia kalau misalnya Yang kita B jadikan itu sama-sama dikali 5. Iya. Kalau yang C itu sama-sama dikali 2, habis itu yang D itu sama-sama dikali 3. Ya, atau mungkin ini dibagi 4, dibagi 5 berarti ya. 20 dibagi 5 kan sama dengan berapa? Kalau kita bentuk dia menjadi pecahan yang paling sederhana, 4/5. Ini dibagi berapa? Bagi 3, bagi 2 maksudnya. Bagi 2, 4/5. Ini bagi berapa? Bagi 3. Iya, 4. Ini menurut aku soal paling gampang menurut aku. Paling gampang. Gitu. Di ulangan ini. Yang lain belum paling gampang. Yang paling gampang tuh yang jawabannya 0. Ya, yang unsur identitas. Oh, unsur identitas. Alhamdulillah kalau kalian tahu ya unsur identitas. Ada pertanyaan? Tentang unsur identitas itu maksudnya apa sih? Nah, oke, nanti kita akan ketemu dengan soal unsur identitas. Ini Ibu clear dulu ya. Clear? Shampoo clear? Anti miskomunikasi? Iya. Yeah. Bisa aja. Nomor 3, ini juga mudah banget nih. Sabira membeli 41/5 kg jeruk. Ini pecahan campuran ya. Ini 41/5. Kemudian diberikan kepada adiknya 1/2. Ini kan tinggal dikurangnya aja kan sebenarnya. Mau dijadikan pecahan campuran. Bilangannya sama pecahannya dipisah dulu kan? Boleh. Habis itu 4 kurang 1, 1/5 kurang 1/2 gitu. Boleh. Jawabannya berapa? Berapa ya? 3 1/3. 3 1/3 yakin? 27/10. Dari mana? Iya, 27/10. Saya yang A. Iya, jawabannya 1/5 terus dikurang 1/2. Iya. Penyebutnya disamain jadi 10. 10 bagi 5, 2. 4, 2/10 dikurang 1, 5/10.
Iya, kalau Ibu biasanya lebih sukanya dijadikan pecahan biasa dulu sih. Jadi 21/5 dikurangi 3/2. Tapi kalau mau cara lain juga sebenarnya ada, boleh. Terus nanti tinggal, yang penting ini penyebutnya disamakan, terus nanti kita operasikan, nanti dapat 27/10, 27/10 itu sama dengan 27/10. Lanjut ya, nah sekarang yang nomor 14 nih. Ini juga sama, substitusi mengganti nilai P, Q, R dengan angka-angka berikut ini. Kalau di sini yang ditanyakan adalah P dikali R dikurang Q, berarti kan 3/4 dikali R dikurang Q, berarti 7/9 Yang dikurang dulu. dikurang 5/6. Berarti 3/4 dikali, ini kan penyebutnya beda nih. Berarti 36 bener nggak sih? 36 bisa nggak sih? 18 juga bisa ya, ya kan? Oh iya bener, 18 sama-sama apa ya? sama-sama bisa membagi bilangan tersebut kan? 18 bagi 9, 2 kali 7. Min 1/18. 2 kali 7, 14. Iya. 18 bagi 6 sama dengan 3, 3 kali min 5 sama dengan min 15. Berarti 3/4 dikali min 1/18. Ya udah kalau dikali min 18 kali 4. Tunggu. 8 kali 4, 36. 76. Kita sederhanakan menjadi 1/24. 1/24. Min ya, min 1/24. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau dari saya enggak. Nggak ada ya. Yang lainnya gimana? Lanjut ya. Kenapa per 24, Bu? Karena kan 76. Dibagi sama-sama dibagi 3 kan sama-sama. Iya, 76. 76 Tunggu. bagi 3. 76 bagi 3. 24. Kan bukannya 4 kali 3 13. Itu aku bingung banget. Oke, lanjut aja, Miss. Gak apa-apa. Delapan kali 4 berapa? 32 ya? Iya, 32 benar. Iya. Kalau nih, ayo, iya aja. Ibu ngecek tuh, 8 kali 4 kan 32. Berarti dia 72 ini ya. Iya. 72 kan bagi 72 bagi 3 kan 24 kan? Karena ini ada negatif, berarti min 1/24. Oke, terjawab ya. Tadi Tama udah hampir mau mengkoreksi tuh sebenarnya. Cuma dia masih ragu-ragu. Tapi yang lain nggak ngeh juga. Ibu tadi ini ada kekeliruan. Kurang teliti ya, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Yang penting kita merecek lagi ya. Nomor 15 dan 16. Pecahan 5/8 jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi C. Iya, dari mana C? Pecahan persen. Jadiin desimal. Iya, persen itu kan dia kan per 100 kan. Supaya ini 5/8 menjadi 100, dia dikali berapa? 100%. Ya boleh, dikali 100% boleh. Berarti kan jadinya? Karena kan 8 nggak bisa dijadiin 100. Atau kalau Ibu sih biasa gini, 100 bagi 8 berapa sih? 1 kan? Kalau aku 198, 8-nya dibagi 4. 20. Berarti kan 1, 20, sebentar, 20. 100 bagi 12,5 ya? Sorry. Bagi 2 kan di 2 bisa kan? Jadi 16, jadi 4. Ya, jadi 1, 12,5 kan? Nah, berarti jadi kalau Ibu biasa gini, supaya dia jadi 100, berarti kan dia 100 bagi 8 kan 12,5. Berarti dia kalau misalnya dikali 12,5 kan hasilnya 100. Berarti kalau bawahnya dikali 12,5, atasnya juga dikali 12,5. Udah deh, tinggal 12,5 dikali 5 sama dengan 62,5. Udah jam 9.30, guys. Bu. Lanjut aja sedikit lagi, kan selesai. 5 nomor lagi. Ada pertanyaan ya? Kalau kerjain caranya 8 bagi 5 terus dikali 100, gitu boleh nggak sih, Bu? Jawabannya sama nggak?
Dijadiin sama sih, Bu. Dijadiin desimal sih, tapi saya. Oh, boleh. 5-nya dibagi 8 ya? Iya. Boleh. Terus dikali 100 itu juga sama aja. Boleh. Mau nomor berapa lagi nih yang dibahas? Ibu clear all drawing ya. Nomor 16. Tinggal 4 nomor lagi kan, jadi cepat. 16 gampang ya. 16 coba nih. Berarti kan 4, berapa nih? Kalau misalnya 1 desimal, berarti kan kita fokusnya ke angka yang 2. Ini angka yang kedua desimal ya. Ini kan angkanya 3 nih. Berarti kan dia pembulatannya tidak bertambah atau tetap. Jadi jawabannya 4,6. Lanjut ya. Nomor 17. Pengurangan ini dari ini. Berarti ini yang 25,54 dikurangi 14,24. 11,3. Ya. Nolnya nggak dihitung kan, jadi 3 doang. Kan 30, tapi nolnya nggak dihitung. (11,3). Yang ini nih, yang nomor 18. Ini lumayan panjang ya, nomor 18. Ini kan 2 per A pangkat N sama dengan min 8 per 125. Pertanyaannya nilai A dan nilai N. 5 dan 3. Minus 5 dan 3. Minus 5 dan 3. Nomor 19. Aku jawabnya 5 dan 3. Nah, ini kan ada tanda minus nih, jangan lupa. Nah, Iya. nomor 19. Ini yang merupakan bilangan rasional. Ini tricky banget nih. Jawabannya yang mana? 3,14. 3,14. Ini. B. 3,14 itu kan dia masih ada lanjutannya lagi nih. Kan bilangan rasional itu kan dia kalau angka desimal. Kalau angka desimal, dia merupakan angkanya ini berulang. Bu, saya yang di ulangan pertama sebelum remet kok jawabnya disalahin ya, Bu? Yang mana? Yang B kan belakangnya 19. Kenapa? Gimana? Yang 19 saya kemarin pas belum remet disalahin. Terus yang pas remet enggak. saya jawab yang lain disalahin juga. Jawabannya yang ini kok betul. Padahal nggak tahu loh jawabannya apa, aku jawab B aja kemarin. Jawabannya yang B. Ini kan dia berulang nih 36. Kenapa belakangnya 37? Karena kan 36 itu kan dia 8,36. Ini kan dia masih panjang nih. Nah, akhirnya karena ini Ibu stop sampai sini, makanya ada pembulatan ke atas. Jadinya akhirnya itu 37 gitu. Nah, tapi karena ini angkanya berulang, berarti dia disebutnya bilangan rasional. Kalau ini 4554, ini kan dia bukan terus 2 lagi gitu kan, berarti kan dia bukan angka berulang. Nggak berulang. Banyak yang terkecoh di sini 4554, dikiranya ini yang berulang, padahal sebenarnya ini tidak berulang. Itu yang identitas sekarang ya, identitas itu iya bener, 0, bener gak? Identitas pada penjumlahan maksudnya itu identitas itu adalah bilangan yang tidak merubah nilainya. Iya, nggak Kalau ada misalnya minusnya, penjumlahan, kan? berarti kan 1 ditambah 0 kan tetap 1, 2 tambah 0 juga 2, 3 tambah 0 juga 3, 1000 ditambah 0 juga hasilnya kan identitasnya itu sendiri kan? 1000 juga. Ya, jadi pengurangan sama penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Kalau perkalian pembagian 1. 0. 0 apa 1? 1 juga kan? 1 dikali 1 kan hasilnya 1, 2 dikali 1, 2. Identitas kan 10.000 dikali 1, 10.000. juga. Kalau dikali 0, 10.000 kali 0, hasilnya 0. Iya, dia bukan identitas nih yang ini, tapi yang identitas itu adalah angka satunya. Kalau perkalian sama pembagian gitu. Ada Yang pertanyaan? nomor 20 yang benar yang mana, Bu? Oh, sorry, ini Bu, salah checklist. Jawabannya yang 1. Karena ini penjumlahan. Ada pertanyaan? Cukup Tidak, ya? sudah jelas sekali. Udah ya, ini Udah jelas, Bu. udah jam 9.34 lebih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bisa bermakna pembelajarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Miftah. Makasih Bu Miftah. Sama.